waktu haji tahun ini sangat melegakan. Memang belum ada hitungan persis kuota untuk Indonesia. Yang jelas sebelum pandemi kuota Indonesia sekitar 231.000 anggota jemaah per tahun. Pembatasan dari pemerintah Saudi ini dapat dimaklumi, karena semua itu demi memastikan seluruh jemaah yang masuk ke negara tersebut sehat dan aman. Bagi kita, peluang itu pantas disambut dengan persiapan matang. Baiknya Kementerian Agama RI segera saja memastikan kabar baik ini, juga mempersiapkan calon jemaah haji yang tak bisa menunaikan rukun kelima Islam itu selama 2 tahun terakhir. Sekalipun begitu, waspada tetap perlu. Sebab ibadah haji ada sejumlah ritual yang ditunaikan dalam waktu yang bersamaan dan massal. Kita tahu bahwa ritual seperti wukuf, sa'i, melempar jumrah, dan tawaf adalah melibatkan banyak orang. Kondisi itu tentu sangat rentan. Jika saja ada beberapa orang positif COVID-19, tentu berpotensi besar menular jemaah lain. Karena harus disadari bahwa pandemi belum benar-benar berakhir, meski jumlah kasus baru terus melandai. Penerapan protokol kesehatan penting diterapkan. Skenario untuk menghadapi situasi darurat harus disiapkan, termasuk jika ditemukan jemaah yang positif COVID-19 dalam perjalanan atau di tanah suci. Semua pihak yang terlibat rangkaian peribadatan haji ini wajib bersama-sama menjaga kesehatan. Harapannya, semua jemaah yang dapat terbang ke Arab Saudi harus paham protokol kesehatan itu dan pulang dalam keadaan selamat dan sehat.
bisa. Nang, aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Green Center Park Palembang, perumahan prime location, best value. Perkembangan perekonomian daerah yang sangat pesat menjadikan Green Center Park Palembang sebuah sarana investasi yang sangat menguntungkan. Keseimbangan ruang terbuka menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda. Dengan harga 300 jutaan, Anda sudah mendapatkan rumah mewah di kelasnya. Dan lebih hebatnya lagi, Green Center Park Palembang mampu menjual 100% rumah di tahap 1 dalam jangka 2 tahun. Dan di tahap kedua ini masih tersisa 30% lagi. Buruan, tunggu apa lagi? Green Center Park Palembang juga memberikan fasilitas super lengkap, yaitu musola, clubhouse, jogging track, taman bermain, lapangan olahraga, dan juga dekat sekolah dan pasar. Apakah Anda siap mendapatkan promo menarik, free instalasi listrik, air, dan internet 18 bulan, free AJB, BBN, dan BPHTB, sertifikat hak milik sudah pecah, dan 7 bulan sudah siap huni. Tunggu apa lagi? Investasi masa depan Anda sudah di depan mata. Waktu terbatas. Segera ambil peluang Anda. Segera hubungi dan dapatkan penawaran harga terbaiknya di Marketing Gallery di Jalan Boulevard Citra Grand City atau telepon di 0815 77 66 222. Perumahan murah, mewah, berkualitas. Di mana lagi kalau bukan di Green Center Park Palembang? Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener gak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration.
think it's so cute, and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like nah to the I to the no no no. All my ladies listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Nah to the I to the no no no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Nah to the I to the no no no. Thank you in advance, I don't wanna dance, I don't need your hands all over me.
Yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34. Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart FM Jakarta. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seemed impossible to face, and when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Listeners, untuk Anda yang ingin bertransaksi emas hari ini ya, ini informasi yang wajib mungkin untuk Anda simak karena hari ini emas tembus 1 juta rupiah per gram. Harga jual emas PT Aneka Tambang atau Antam berada di 1.002.000 rupiah per gramnya dan harga emas naik 5.000 dari harga sebelumnya yaitu 997.000 rupiah per gramnya. Begitu juga dengan harga pembelian atau buyback yang menanjak 5.000 dari 902 rupiah menjadi 907 rupiah per gram pada pagi hari ini. Dan juga small listeners, harga emas di perdagangan internasional juga berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX minus 0,44% menjadi 1.967 US dollar per troy ounce. Dan pengamat komoditas Ariston Chandra memproyeksikan harga emas dapat meningkat lagi di perdagangan hari ini. Kenaikan emas juga didorong karena lonjakan harga minyak mentah dunia, karena memang harga minyak mentah ini mendorong naiknya inflasi ya. Selain itu, Badan Pusat Ketenagakerjaan Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa inflasi pada Maret melonjak 8,5% dan angka ini tertinggi sejak 1981. Dan small listeners, untuk Anda yang ingin bertransaksi, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kita akan lanjutkan ragam informasi pilihan lainnya di jam 9 nanti. Kita akan rehat dengan beberapa lagu dan juga iklan berikut ini. Sering ku katakan aku gak naksir kamu, sudah sering ku patahkan kata cinta darimu. Bunga-bunga lagi kau kirim padaku, puisi cinta lagi kau tulis untukku, hanya untuk buktikan cintamu. Kamu, bunga-bunga lagi kau kirim padaku, puisi cinta lagi kau tulis untukku, hanya untuk buktikan cintamu, hanya untuk buktikan. Semakin ku menjauhimu,
knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Hidup di dunia ini penuh coba dan uji, semua perbuatan akan dapat balasan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 9 di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pukul 10 di Banjarmasin dan Makassar. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Audrey Jona dalam Jurnal 9. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan bisnis matching belanja produk dalam negeri tahap 2 merupakan pasar khusus yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti diketahui pemerintah telah mewajibkan 40% belanja kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk dan juga jasa. Business matching tahap 2 menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri sekitar 500 triliun rupiah, lalu mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menyatakan pihaknya mendorong penciptaan ekosistem wirausaha yang berpihak pada perempuan melalui berbagai program, antara lain memfasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha, fasilitasi hak kekayaan intelektual, peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan, sertifikasi, promosi, event, serta digitalisasi usaha ke platform digital. Memasuki era disrupsi 5.0 dan bonus demografi, ditemukan fakta bahwa setengah populasi di Indonesia didominasi oleh perempuan. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo menekankan pemerintah perlu menggeser pemikiran negara yang semula terpaku pada pembangunan sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumber daya manusia berkualitas. Hasto menuturkan berdasarkan saran dari para ahli di perguruan tinggi, tanpa menggeser peluang dalam pembangunan sumber daya alam yang tak terbarukan, negara akan mengalami kesulitan karena sumber daya manusianya belum berkualitas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis target vaksinasi dosis ketiga bagi warga dapat mencapai 50% sebelum Mei 2022. Pejabat Sekda Kepri, Eko Sumbaryadi, mengatakan program vaksinasi berjalan maksimal karena mendapat dukungan dari berbagai lembaga seperti TNI dan Polri, Badan Intelijen Negara, serta pihak swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Setiap hari ribuan warga yang memenuhi persyaratan melakukan vaksinasi penguat di gerai, posko maupun pusat vaksinasi kabupaten dan kota. Vaksinasi dosis ketiga sebagai syarat perjalanan dalam dan luar negeri juga mendorong warga untuk vaksin penguat. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. They call it news. Knowledge. Business information.
wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. FM 102,6 Radio FM 101,8 Smart FM Palembang. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Fernando Oktareza dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 13 April 2022. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan saya akan menyajikan perbincangan seru, menarik dan juga edukatif. Dan yang pasti sangat sayang banget ya buat Anda lewatkan pada pagi hari ini Smart Listener. Dan Smart Listener, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah akhirnya memutuskan terkait pemberlakuan izin mendirikan bangunan atau IMB yang diganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG dengan aturan-peraturan daerah atau perda untuk kabupaten maupun kota di seluruh provinsi di Indonesia. Lantas apa saja pengaruh dari perubahan pemberlakuan ini yang sebenarnya sudah sejak tahun kemarin sudah mulai berlaku? Selengkapnya akan kita bahas pada talk show Smart FM Radio Talk pada pagi hari ini dengan tema IMB berganti jadi PBG, apa dampaknya? Dengan dua narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda dan juga di layar kaca handphone Anda, karena pada pagi hari ini talk show kita juga disiarkan langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan DPM PTSP Kota Palembang, ada Ibu Citra Martikalini. Selamat pagi Bu Citra. Pagi Nando. Tapi kayaknya nggak pantas saya panggil Bu Citra ya. Kenapa? Karena alurannya masih muda, masih fresh ya. Saya izin panggil Mbak Citra aja ya, karena memang biasa panggil Mbak juga ya. Oke Nando. Apa kabar Mbak Citra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Nah, di sebelah Mbak Citra ini ada Subkoordinasi Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan Penanaman Modal DPM PTSP Kota Palembang, ada Mas Dery Aryadi. Selamat pagi Mas Dery. Pagi Nando. Apa kabar Mas Dery? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Baik, Mbak Citra, sebelum kita jauh membahas topik ya yang pada hari ini lagi mungkin sudah sejak dulu hangat diperbincangkan, tapi kita angkat lagi, kita refresh lagi ya ingatan dari pendengar kita mungkin mengenai topik ini. Jadi buat Smart Listener yang ingin berpartisipasi selama program talk show berlangsung, bisa berpartisipasi di WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau di via telepon kami di 0711 3600 31, atau Smart Listener juga bisa berpartisipasi di live chat ya di channel YouTube Smart FM Palembang, karena talk show pada pagi hari ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mbak Citra, ini sebelum kita masuk membahas mengenai pergantian pemberlakuan ya dari IMB menjadi PBG, kita bercerita sedikit mengenai MPP nih yang menarik ya, karena ini salah satu hal yang patut dibahas. Ini sejauh ini gimana nih untuk perkembangan MPP sendiri di bulan puasa ini? Untuk pelayanannya ada pembatasan jam operasional atau gimana Mbak? Atau masih seperti biasa? Kalau pembatasan jam operasional sebenarnya nggak tepat dibilang seperti itu, tapi karena kan memang ada perbedaan ya, pengurangan jam kerja ASN, otomatis di sini pelayanan juga berubah. Tetapi kami berusaha ini untuk tidak dirasakan masyarakat, karena memang kita kan ASN masuk jam 8. Jadi pada saat jam 8 itu sebenarnya kita udah bisa buka layanan. Jadi sama seperti sebelumnya, tidak terlalu perubahan. Bedanya hanya pada jam selesai layanan. Iya, jadi kalau dulu kan selesai layanan itu bisa sampai jam 3. Kalau sekarang itu sekitar sampai jam 1 atau setengah 2. Karena kan juga rekan-rekan kan puasa ya. Tapi kan memang jam breaknya untuk jam istirahat itu tetap bisa mendapatkan pelayanan seperti biasa, karena ada shift-shiftan untuk petugas loket layanan. Oke, baik. Ini untuk penambahan pelayanan sendiri di MPP sejauh ini sudah ada nggak? Untuk mungkin boleh dekat lagi Mbak dengan mic-nya ya, atau mic-nya aja dideketin gitu. Oke. Kalau terkait penambahan layanan belum. Untuk saat ini masih seperti yang kemarin, masih belum ada perubahan sih. Tapi mungkin
kita masih wait and see nih untuk terkait imigrasi. Siapa tahu nanti kan karena saat ini untuk di layanan keimigrasian itu baru konsultasi. Nah, konsultasi keimigrasian. Nah, ini kami masih terus menjajaki biar nantinya benar-benar real, jadi itu bisa walk in terkait pembuatan pembuatan paspor di Paspor, BP. ya? Iya. Oke, jadi tinggal menunggu persetujuan aja ya Mbak? Ya, kita kan karena ini kan berbicara antar instansi yang benar-benar berbeda ya, bukannya sesama instansi pemerintah Kota Palembang, tapi benar-benar sudah berbeda banget. Jadi kita di sini butuh koordinasi yang lebih mendalam, komitmen yang berbeda, sehingga tidak mudah lah untuk langsung dealnya. Tapi kita usahakan lah sehingga masyarakat Kota Palembang juga kalau MPP itu benar-benar kalau ujung Palembang tuh palu gada. Apa lu mau, gua ada. Semoga ya. Oke, semoga. Baik. Nah, kita sudah membahas tadi Smart Listener secara intermezzo sedikit ya mengenai MPP dan juga bagaimana pelayanannya. Memang banyak banget di MPP ini Smart Listener pelayanan yang diberikan oleh DPM PTSP ya, khususnya di MPP. Tapi pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas ini mengenai yang masih berurusan dengan DPM PTSP mengenai pergantian dari IMB menjadi PBG. Ini salah satu isu yang beberapa bulan belakang juga saya sempat baca berita juga banyak sekali yang mengangkatnya kembali ya, karena memang dari sisi perizinannya juga ada berbagai mungkin pengaruh ya bagi para developer perumahan atau juga orang-orang yang berkepentingan lah di bidangnya. Nah, kalau sebelumnya kita bahas panjang mengenai pergantiannya, apa sih Mbak Citra? Mungkin boleh dijelaskan PBG. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu PBG, Mbak Citra. Silakan. PBG itu sebenarnya singkatan dari Persetujuan Bangunan dan Gedung. Secara umum sih PBG itu kalau kita bilangnya hanya ganti cover dari IMB. Jadi izin berikan bangunan dia ganti jadi Persetujuan Bangunan dan Gedung. Tetapi perbedaan signifikannya memang pada penegasan persyaratan. Di sini penegasan persyaratan memang agak sedikit banyak yang komplain nih, katanya lebih sulit. Tapi kalau kita melihatnya dari tujuan dari diterapkannya, diberlakukannya PBG ini, maka ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama di sini ya. Jadi tidak masalah lah. Ibaratnya kan kalau kita ada pengubahan sedikit kan biasa di Indonesia ya, jangan nama yang sama, kita ganti namanya biar ada perbedaan. Bahwasanya di sini ada perubahan. Tapi intinya sama, bahwasanya itu setiap masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, memperluas ya atau menambah, intinya ada perubahan lah terhadap bangunan existing atau yang belum ada. Itu dari ada tidak ada, dari ada kemudian diperluas, ditambah seperti itu, maka dia harus mendapatkan persetujuan terhadap bangunan yang akan mereka dirikan. Tapi dalam aturan ini ada nggak mungkin peraturan yang dihilangkan atau ditambahkan bahkan, Mbak Citra? Dihilangkan nggak kalau lebih tepatnya ya. Kalau saya justru ditambah di sini. Tapi penambahan di sini bertujuan hanya untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah SLF, sertifikat layak fungsi. Selama ini kan banyak kita ngerasa, bangunan aku udah lama nih, udah pernah berdiri, nggak perlu lagi bikin IMB. Pemerintah juga bingung nih, karena kan bangunannya udah berdiri. Nah, sekarang ada yang dikenal namanya SLF. Dulu sempat ada sih, tapi tidak terlalu digembar-gemborkan atau tidak terlalu diterapkan. Nah, sekarang itu benar-benar diberlakukan yang namanya SLF. Jadi untuk bangunan yang sudah berdiri ternyata tidak memiliki IMB, maka dia harus mengurus SLF, sertifikat layak fungsi. Kenapa ini diberlakukan? Sebenarnya juga untuk keselamatan kita bersama, karena bangunnya udah berdiri. Dulu kan nggak tahu nih bagaimana prosesnya, apakah sudah sesuai ketentuan, apakah konstruksinya benar-benar diperhatikan, apakah dia dibangun sesuai dengan tim ahlinya gitu. Nah, makanya mereka ada plan SLF, sertifikat layak fungsi di sini untuk menilai seberapa layak sih masih bangunan tersebut untuk dipakai. Jadi kalau ternyata tidak layak, maka bangunan tersebut tidak disarankan untuk dipakai lagi, disarankan untuk dirobohkan. Jadi jangan sampai besar harapannya tiba-tiba kita lagi di mall, bangunannya roboh, misal ya. Jangan sampai. Iya, ternyata bangunan tersebut dinyatakan sudah nggak layak lagi. Nah, itu makanya guna SLF. Kita kan kita udah mulai berkembang loh Kota Palembang, semakin lama kan semakin banyak bangunan bertingkat. Nah, ini juga berarti kan benar-benar SLF bukan hanya di Palembang ya, karena berlakukan di seluruh Indonesia gitu kan. Maka di sini benar-benar perubahan terkait SLF ini sangat berarti kalau menurut saya. Oke, baik. Berarti penambahan aturan ya yang ada di PBG ini sangat diperlukan, apalagi di era modern saat ini, Mbak Citra. Betul sekali. Ya? Oke, nah mungkin Mas Dery mau menambahkan apa saja nih keunggulan atau ya dapat dikatakan dengan penambahan aturan tersebut, apa kemudahan yang bakal masyarakat dapat dengan dirubahnya IMB menjadi PBG, Mas Dery? Selamat pagi Mas Nando. Pagi juga. Yang jelas perubahan ini akan berdampak bagi masyarakat, Pak. Dampaknya bagi masyarakat adalah
masyarakat dapat mendaftarkan mendaftarkan permohonan SIM-BG ini di mana aja, Pak. Jadi mereka bisa melakukannya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian mereka bisa mengecek status berkas mereka. Posisinya sudah di mana, kemudian bisa melihat nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon. Jadi kan lebih transparan. Menurut saya sih masyarakat juga banyak diuntungkan dengan ini. Seperti penjelasan Bu Citra tadi kan, diuntungkannya kenapa? Intensitas masyarakat tuh bisa melakukan pendaftaran tuh bisa di mana aja. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop, dengan ya itu tadi. Tapi syaratnya harus ada syaratnya itu harus mereka memang benar-benar harus mempersiapkan kelengkapan berkasnya itu. Ya, untuk mempermudah masyarakat sih sebenarnya. Tapi sekarang ini intinya tuh masyarakat kita tuh apa ya, menurut saya seperti ojek pangkalan ya. Kita perubahan ini kan ada sebagian masyarakat udah siap, kemudian ada masyarakat yang awam teknologi, yang teknologi itu yang susah kita arahkan. Tapi untuk sekarang ini sih menurut saya sih kita gampang, kita bisa melihat cara pendaftarannya di tutorialnya ada di YouTube segala macam itu ada. Itu aja sih sebenarnya, Pak. Tapi untuk sosialisasinya sendiri nih, mungkin Mas Der dari DPMPTSP kepada masyarakat ya mungkin masih banyak yang belum ngerti. Kalau cuma sekedar kita mengarahkan ke YouTube mungkin masih kurang ngerti ya. Memang harus ada yang ahlinya nih yang tuh harus turun ke lapangan mensosialisasikan. Ini bagaimana sejauh ini sosialisasinya, Mas? Sosialisasi selama ini masyarakat itu kebanyakan sih datang ke tempat kita ya, Bu Citra ya. Mereka yang datang ya. Jadi mereka menanyakan bagaimana cara pendaftaran melalui SIM-BG ini. Kita ada layanan customer service untuk bisa tanya jawab tentunya, tapi mohon maaf nih kita CS-nya jangan berharap seperti CS salah satu brand perbankan gitu kan. Kita nggak 24/7 nggak ya. Tapi kita CS-nya di jam kerja dan hari kerja. Tapi itu cukup membantu kalau untuk masyarakat kebingungan. Terkait sosialisasi juga kan kita punya media sosmed ya. Untuk sosmed kita ada Instagram, kemudian kita juga punya website. Itu biasanya beberapa informasi itu kita upload di sana untuk sosialisasinya. Tapi memang untuk kalau sosialisasi yang benar-benar namanya sosialisasi mengumpulkan massa itu saat ini belum jadi opsi untuk kita lakukan, karena pertimbangannya adalah sebenarnya tidak perlu sih proses ini tidak terlalu ribet. Jadi dalam artian sayang anggaran sosialisasi, tapi begitu dijelaskan hal-hal tersebut sebenarnya mereka bisa baca sendiri kayak gitu loh. Makanya akan lebih baik kalau mereka kita kasih tahu, oh ini kalau caranya bisa lihat di sini, ini caranya bisa lihat di sini. Kalau tidak mengerti silakan tanya CS. Lebih efisien lah, karena kita memang juga mohon maaf nih kita berusaha mencari metode sosialisasi itu yang tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran pemerintah, tapi efektif untuk masyarakat, benar-benar membantu. Terkadang juga sosialisasi kan belum tentu kami merasa nih karena ini banyak praktek ya, banyak kita berbicara teknologi itu kan lebih banyak ke action, tindakan. Kalau kita ngajarin berupa sosialisasi berupa teori-teori, terkadang sosialisasi orang tuh akan lupa. Iya, tapi kalau di CS kan, Mbak ini saya lagi nginput nih kok terkendala ini, nah kan bisa langsung dibantu. Jadi kami ngerasa itu lebih efektif lah, tidak terlalu membuang anggaran dan masyarakat juga bisa langsung aplikatif menyelesaikannya gitu loh. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya. Memang berarti banyak sekali nih smart listener keunggulan dengan dirubahnya IMB menjadi PBG ini kita masih bahas kulit-kulitnya nih. Belum masuk ke daging-dagingnya yang sampai mungkin hal yang saat ini ada yang menjadi dipermasalahkan mungkin oleh masyarakat, yang mungkin masih menjadi pertanyaan oleh pihak-pihak terkait ya Mbak Citra. Ganjalan lah ya. Iya benar. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Dan smart listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih buka sesi tanya jawab. Silakan hubungi WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau ditelepon di 0711 3631. Kami segera kembali. Smart FM presents Radio Talk. Halo Wong Kayo Palembang, ada hunian dengan konsep resort modern pertama di kota Palembang yang berlokasi strategis,
fasilitas terlengkap, dan kualitas rumah terbaik di Jakabaring, dan yang punya hashtag Rumah Wong Kayo. Untuk lokasi perumahan sangat strategis karena dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, rekreasi, rumah sakit, sekolah, stasiun LRT, Stadion Jakabaring, dan Tol Palembang. Lebih detail, 3 menit ke OP Mall, 3 menit ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Bunda Jakabaring, 4 menit ke Stasiun LRT Jakabaring, 4 menit ke Sekolah Al-Fat Islamic School dan Al-Azhar Sriwijaya Jakabaring, 5 menit ke Jakabaring Sport City, 5 menit ke Pasar Induk Jakabaring, dan 10 menit ke Tol Palembang. Selain fasilitas di sekitar perumahan yang sangat lengkap dan dekat, di Royal Resort juga punya banyak sekali fasilitas yang super lengkap yang bisa kita miliki. Bahkan ada slogannya, di Royal Resort, pacak berenang setiap hari, Cak Hotman Paris. Kenapa? Karena perumahan ini satu-satunya perumahan di Jakabaring yang punya fasilitas kolam berenang. Ada 10 fasilitas perumahan Royal Resort, swimming pool atau kolam renang, private clubhouse, kiddie garden atau taman bermain anak, lapangan basket dan futsal, jogging track, outdoor gym, fish pool atau kolam ikan, musola, CCTV 24 jam, juga one gate system, swimming pool atau kolam berenang. Selain lokasinya yang strategis, fasilitasnya yang super lengkap, dan tinggal di perumahan berasa tinggal di resort. Rumahnya juga sangat modern dan canggih karena sudah menggunakan sistem smart home. Rumah sudah dilengkapi CCTV, panic button atau tombol darurat yang langsung terhubung ke Polrestabes Palembang, sensor magnetik. Rumah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti yang ada di smartphone, sirine, dan jaringan internet super cepat Fiberstar. Setiap akhir tahun, developer perumahan Royal Resort akan bagi-bagi hadiah senilai $500 miliar. Di tahun kemarin, Royal Resort bagi-bagi hadiah 2 unit mobil Toyota Agya terbaru. Kapan lagi beli rumah dapat mobil? Nama program hadiahnya Baitun Royal, dengan hadiah utama di tahun ini 1 unit mobil New Nissan Grand Livina dan puluhan elektronik untuk seluruh pembeli rumah yang dapat undian Baitun Royal. Makanya cek lokasi perumahan sekarang juga, karena sisa unit rumahnya tinggal sedikit dan kuota hadiahnya terbatas. Mak, apa gawe di luar tuh? Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Rabu 13 April 2022. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program Smart FM Radio Talk berlangsung, silakan bergabung di WhatsApp kami di 0811 7801018 atau di telepon kami di 07113631 dan di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Ini kalau kita melihat sudah banyak sekali partisipasi yang sudah masuk ya Mbak Citra, tapi akan kita bacakan di segmen ketiga. Mungkin akan kita sapa terlebih dahulu ini Mbak Citra, mungkin boleh say hello buat pendengar kita di kamera, buat pendengar kita yang saat ini tengah menyaksikan ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Selamat pagi Mas Andi, ada Mas Edi, terus ada Mas Dedi, Mbak Herawati, dan masih banyak lagi ya. Akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mbak Citra dan Mas Dedi, kita masih menyambung perbincangan mengenai pergantian dari IMB dan juga PBG yang memang sudah lama sekali sudah diberlakukan ya. Nah, kalau mungkin boleh dijelaskan dari Mbak Citra, kembali kita refresh sejenak, apa sih, seberapa penting masyarakat perlu mengetahui adanya
perubahan ini ya dari IMB menjadi PBG, karena mungkin masyarakat masih banyak yang acuh nih, bahkan masih ada yang belum tahu ya, kita takutkan ya. Ini seberapa penting Mbak Citra, kalau Mbak Citra melihatnya? Sebenarnya kalau saya sih bingung juga kalau dibilang seberapa penting, karena ini kan hanya mengubah istilah ya dari IMB menjadi PBG. Harusnya kan masyarakat, bahkan masyarakat pun kadang masih bilang, masih nyebutnya Mbak saya mengurus IMB, tapi kita kan ngerti ini oh maksudnya ngurus PBG gitu kan. Karena memang tidak ada perbedaan secara signifikan di sini, dalam artian maksud saya itu intinya adalah PBG maupun IMB adalah terkait dengan persetujuan kita pada saat mau membangun ya di sana. Jadi masyarakat juga sebenarnya tidak terlalu dipusingkan ya dengan hal tersebut. Tapi memang seberapa penting masyarakat tuh tahu sebenarnya bukan di PBG-nya. Seperti saya bilang sebelumnya itu terkait SLF-nya. Karena SLF ini juga penting khususnya tadi bagi bangunan yang belum memiliki IMB. Karena kita ngerasanya seperti saya bilang sebelumnya tadi kan juga kalau udah punya kalau bangunan saya udah berdiri IMB nggak ada, ya udah kan udah kejadian, udah selesai. Enggak, ada SLF namanya. Nah, jadi yang lebih concernnya kalau menurut saya, dari sisi saya, dari sisi kami ini bukan pemaknaan IMB menjadi PBG, tetapi bahwasanya pada saat berubah PBG dikenal juga ada yang namanya SLF temennya gitu. Nah ini yang masyarakat juga harus tahu bahwasanya intinya setiap bangunan apapun yang berdiri saat ini itu harus ada persetujuan, harus ada ketentuan, baik dia baru, penambahan, perluasan maupun bangunan yang sudah pernah berdiri sebelum PBG ini berlaku, tetap dikenai ketentuan. Oke, baik, itu berarti salah satu klasifikasinya ya, perluasan bangunan, terus apa tadi? Buat baru nih, buat baru, perluasan, penambahan. Karena kan orang ngerasa nih rumahnya 2 tingkat atau rumahnya 1 lantai, tapi kan dia nggak nambah apa-apa, cuma nambah lantai katanya kan, nggak perlu lah, yang kemarin kan sudah ada, nambah dikit atau cuma nambah apa sih namanya? Karena namanya setengah tuh, karena orang tuh apa ya? Istilahnya saya lupa, ada burung-burung apa sangkar burung saking sedikitnya gitu nambahnya. Itu kan banyak kan orang nggak punya izin. Tapi mereka terkadang orang ini lupa, nggak sadar pada saat mereka membangun kan mereka nyiapin rangka bangunan itu hanya untuk 2 tingkat. Tiba-tiba dia bangun sendiri nambah dikit-dikit jadi 3 tingkat dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari sisi kelayakan udah nggak layak lagi sebenarnya. Iya. Nah, ini makanya mereka harus izin itu Mbak Citra. Harusnya harusnya. Mereka mungkin masyarakat yang belum tahu nih. Perluasan juga kayak gitu. Jadi nambah dikit. Ada kan gini, nambah tiba-tiba nambah anak. Nambah kamar dikit, nambah kamar dikit, nambah ini. Itu seharusnya idealnya berdasarkan dana PBG itu harus ada persetujuan lagi yang seperti itu. Saya juga baru tahu. Oke, nah mungkin ini juga di bidangnya Mas Dery juga. Nah, dari banyaknya kasus-kasus seperti ini, seberapa banyak sih masyarakat yang belum mengetahui, dan juga sudah banyak nggak kita nemui kasus-kasus yang dimana banyak masyarakat yang mendirikan atau memperluas bangunan itu tidak izin lagi karena mungkin mereka tidak tahu. Udah ketemu kasusnya Mas Dery? Kalau untuk soal kasus sih kita ini kan masyarakat itu sebenarnya tahu ya, sebenarnya tahu perubahan ini. Menurut saya ya, menurut saya masyarakat itu udah tahu. Tapi ya barangkali agak malas ya mengurus PBG ini. Ada rasanya. Nah, kemudian untuk kasus mengenai perubahan, misalnya ada perubahan bangunan, pengawasan itu ada di dinas teknis masing-masing ya. Biasanya dinas teknis itu mengirim surat berupa surat peringatan lah bahwa bangunan ini untuk menyelesaikan perizinannya karena ada misalnya ada semacam rehab atau apa, kan mereka kan menurut aturan kan memang harus didaftarkan ulang itu Pak Mas Nando. Nah, kalau untuk para pelanggar, mungkin masyarakat yang mungkin sudah tahu tadi kata Mas Dery tapi tidak mau melapor, ada nggak sanksinya mungkin dari mana, dari DPMPTSK atau dari dinas terkait? Terangkap pelanggar ya? Iya. Sebenarnya berdasarkan peraturannya sih pelanggaran itu ada level tingkatannya ya. Kita nggak mungkin nih kalau orang melanggar ketentuan kita langsung robohkan, nggak juga. Jadi itu udah ada diatur. Jadi yang pertama yang pasti kita kasih peringatan. Ibaratnya kita ini negara Indonesia loh, kita orang beradab, kita punya budaya, gitu kan. Kita tegur dulu, Mas, Mbak, ya tegurnya kan bahasanya secara baik lisan maupun tulisan lah ya. Kita dengan etika kita masing-masing seberapa ini kita kasih sedikit brainstorming, kita kasih edukasi, ini salah. Lebih baik bangunannya dibongkar sendiri. Kita kasih peringatan dulu. Kita kasih peringatan. Kalau nggak dengar, kalau ternyata dia masih proses membangun,
itu berarti kita kasih surat perintah untuk pemberhentian proses pembangunan tersebut. Nah, kalau masih juga nggak dengar, ya udah terpaksa kita robohkan. Tapi kita ada tim di lapangan yang bertugas mungkin untuk survei. Ada. Jadi kalau tim pengawasan itu kan sebenarnya kalau berbicara pengawasan itu bekerjanya 2 sistem. Sistem yang pertama itu mereka rutin. Jadi ini ada bangunan, biasa kan ada yang ngecek atau kemudian ngecek baik pun yang sudah melakukan izin itu tetap dicek. Bukan berarti kalau dia sudah melakukan sudah mendapatkan izin itu berarti pada saat dia membangun tidak dicek, tidak diawasi, tetap diawasi dong. Karena kan banyak orang nih dia izinnya 4 lantai, tiba-tiba pada saat karena ngerasa izinnya udah keluar dia diriin 5 lantai. Nah itu ada dilakukan pengawasan juga seperti itu. Jadi pada saat proses ada pengawasannya. Nah kemudian pada saat setelah pengawasan ini itu bisa dilakukan kalau ada laporan ataupun pengawasan ibaratnya kalau kita tuh ngecek lapangan rutin, iseng keliling, siapa tahu ada pelanggaran kayak gitu kan, kemungkinan evaluasi lah seperti itu. Oke, kita ada kriteria khusus nggak Mbak Citra untuk bangunannya sendiri? Kan mungkin kalau cuma untuk bangunan 1 lantai doang ini kan nggak terlalu ini ya, mungkin kita bukan dalam arti meremehkan, bukan. Mungkin ada kriteria minimal berapa luas bangunan atau berapa lantai gitu. Yang namanya persetujuan bangunan gedung, mau bangun 1 lantai, mau bangun seberapa kecil ya harus ada persetujuannya. Karena ini kita berbicara bangunan permanen tapi ya. Kita bicara bangunan permanen. Ya harus ada izin dong. Ya, makanya seperti saya bilang tadi, terkadang kan orang nggak aware. Selama ini kita nggak aware. Karena ngerasa anak nambah, cuma nambah 1 kamar, nggak masalah toh. Jangan salah. Atau cuma nambah 1 lantai atau setengah lantai, nggak 2 lantai, tinggal nambah dikit kok. Dikit ada ruangan kecil itu nyimpan gudang, kemudian di luarnya ada dak untuk jemuran. Kan mereka ngerasa seperti itu, nggak masalah cuma nambah dikit doang kok gitu. Tetap harus izin ya? Harusnya. Iya. Oke, baik Mbak Citra, Mas Dery, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga dan akan saya bacakan ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Untuk itu Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Halo Wongkayo Palembang, ada hunian dengan konsep resort modern pertama di kota Palembang yang berlokasi strategis, fasilitas terlengkap, dan kualitas rumah terbaik di Jakabaring dan yang punya hashtag Rumah Wongkayo. Untuk lokasi perumahan sangat strategis karena dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, rekreasi, rumah sakit, sekolah, stasiun LRT, Stadion Jakabaring, dan Tol Palembang. Lebih detail, 3 menit ke OP Mall, 3 menit ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Bunda Jakabaring, 4 menit ke Stasiun LRT Jakabaring, 4 menit ke Sekolah Al-Fat Islamic School dan Al-Azhar Sriwijaya Jakabaring, 5 menit ke Jakabaring Sport City, 5 menit ke Pasar Induk Jakabaring, dan 10 menit ke Tol Palembang. Selain fasilitas di sekitar perumahan yang sangat lengkap dan dekat, di Royal Resort juga punya banyak sekali fasilitas yang super lengkap yang bisa kita miliki. Bahkan ada slogannya, di Royal Resort, pacak berenang setiap hari, Cak Hotman Paris. Kenapa? Karena perumahan ini satu-satunya perumahan di Jakabaring yang punya fasilitas kolam berenang. Ada 10 fasilitas perumahan Royal Resort, swimming pool atau kolam renang, private clubhouse, kiddie garden atau taman bermain anak, lapangan basket dan futsal, jogging track, outdoor gym, fish pool atau kolam ikan, musola, CCTV 24 jam, juga one gate system, swimming pool atau kolam berenang. Selain lokasinya yang strategis, fasilitasnya yang super lengkap, dan tinggal di perumahan berasa tinggal di resort. Rumahnya juga sangat modern dan canggih karena sudah menggunakan sistem smart home. Rumah sudah dilengkapi CCTV, panic button atau tombol darurat yang langsung terhubung ke Polrestabes Palembang, sensor magnetik. Rumah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti yang ada di smartphone, sirine, dan jaringan internet super cepat Fiberstar. Setiap akhir tahun, developer perumahan Royal Resort akan bagi-bagi hadiah senilai $500 million. Di tahun kemarin, Royal Resort bagi-bagi hadiah 2 unit mobil Toyota Agya terbaru. Kapan lagi beli rumah dapat mobil? Nama program hadiahnya
Baitun Royal dengan hadiah utama di tahun ini 1 unit mobil New Nissan Grand Livina dan puluhan elektronik untuk seluruh pembeli rumah yang dapat undian Baitun Royal. Makanya cek lokasi perumahan sekarang juga karena sisa unit rumahnya tinggal sedikit dan kuota hadiahnya terbatas. Mak, apa gawe di luar tuh? Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besak. Nang, aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 13 April 2022, dan masih bersama dua narasumber kita yang pada pagi hari ini sudah bergabung ya. Ada Mbak Citra Marti kali ini dan juga Mas Dery Aryadi dari DPMPTSP Kota Palembang. Baik, Mbak Citra, tadi kita sudah membahas di segmen pertama dan juga kedua ya mengenai ruang lingkup dari PBG, apa saja keunggulannya, dan yang menarik tadi di segmen kedua, saya juga baru tahu nih ternyata harus kalau ingin memperluas atau meninggikan bangunan itu meskipun sedikit perlu izin juga ya ternyata. Ini penting sekali untuk Smart Listener ketahui juga. Nah, Mbak Citra, ini di segmen ketiga kita membahas mengenai polemik juga yang sempat terjadi dengan adanya pergantian dari IMB menjadi PBG. Saya juga sempat baca-baca beritanya ya beberapa hari belakangan ini sebelum Tokyo. Ini juga sudah saya siapkan ya pertanyaan pamungkasnya mengenai polemik yang dihadapi oleh para developer. Ini yang mungkin terhalang karena memang belum ada perdanya nih PBG ini semenjak berganti dari IMB menjadi PBG. Ini bagaimana? Mungkin klarifikasi ya dari PTC biar para developer yang mungkin saat ini lagi mendengarkan paham dan mengerti. Iya, jadi boleh didekatkan sedikit? Oke, jadi yang jelas pertama-tama kami mohon maaf nih. Kami mohon maaf dari nggak bisa dari DPMPTSP ya, karena ini memang perda itu seharusnya dikeluarkan oleh PUPR, tapi memang prosesnya juga ada bagian DPMPTSP di sini atas nama pemerintah Kota Palembang lah. Yang jelas kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, tapi ketidaknyamanan ini sebenarnya banyak miskomunikasi. Jadi yang pertama saya jelaskan kronologisnya dulu. PBG ini diberlakukan per 30 Juli 2021. Jadi memang sebenarnya bahasan sebelum itu udah udah ada isu-isu nih, nanti diresmikan bulan ini ternyata enggak gitu kan. Oh, ya udahlah. Kayak enggak kalau biar gitu kalau Palembang tuh ledak jelas gitu kan. Lantak lah. Tapi ternyata tiba-tiba mendadak nih di 30 Juli dinyatakan diberlakukannya PBG. Sementara banyak daerah, bukan hanya Palembang loh sebenarnya, hampir mayoritas seluruh Indonesia tuh belum siap dengan perdanya. Jadi perda PBG, apa guna perda PBG di sini? Karena perda PBG ini di sini akan ditentukan berapa sih tarif yang harus dibayar oleh masyarakat. Retribusinya. Iya, retribusinya. Itu harus dikeluarkan berdasarkan perda. Nah, karena kita belum memiliki perda PBG, ya kita punya hanya perda IMB. Kami berusaha mencari justifikasi. Ternyata dari hasil justifikasi kita udah koordinasi ke bagian hukum, kita udah koordinasi ke pemerintah pusat. Itu mereka pemerintah pusat tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Sementara dari bagian hukum pada saat itu merekomendasikan kita jangan melakukan diskresi karena ini berbicara uang. Ya, kita harus berhati-hati nih kalau mengut uang rakyat, ya nggak? Harus ada dasar hukum yang jelas dong, kayak itu. Masa kita judulnya PBG kita pungut pakai perda IMB? Apa dasarnya pemerintah Kota Palembang? Kasihan di masyarakat. Akhirnya kita memutuskan, oke lah, berarti silakan PBG berlaku karena juga berdasarkan ketentuan kami tidak bisa menerbitkan IMB karena ketentuannya sudah berubah jadi PBG, kami tidak bisa melakukan diskresi kebijakan perizinannya. Sehingga memang kemarin itu selama 6 bulan
itu ada kevakuman lebih tepatnya. Jadi wait and see ya. Iya, wait and see. Kami juga bingung nih, terus terang memang banyak developer yang protes. Ini ya karena kita bicara sektor bisnis ya. Time is money kalau orang bisnis ya. Jadi banyak protes ya. Kami juga tidak bisa memberikan solusi yang terbaik karena memang ini kita pemerintah harus jelas. Kayak gitu loh. Bukan hanya developer. Kalau developer mungkin nggak masalah nih, tapi kan ada uang masyarakat juga di situ yang bangunan rumah pribadi seperti apa. Kita harus pertimbangkan mereka, gini kan. Kita jangan hanya melihat pengusaha di sini. Makanya kita wait and see, tapi karena memang blundernya ini seluruh Indonesia, makanya kemarin akhirnya di bulan Februari 2002 ini ada edaran bersama dari Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri PU sama Kementerian Investasi sepakat bahwasanya seluruh daerah di Indonesia yang belum memiliki perda PBG silakan menggunakan tarif perda IMB. Ditunggu sampai 2024, mereka harus wajib sudah punya perda PBG. Sudah berapa banyak kalau di DPMP sendiri Mbak yang sudah mungkin dari pihak developer yang beraktivitas di perumahan ya sudah melapor seperti itu Mbak Citra? Banyak sekali. Pada saat itu mungkin ada lebih dari 10 yang protes kayak gitu. Jadi satu-satu maksudnya 10 kali datang bisa lebih dalam 1 bulan tuh semuanya nanya ini kapan nih gimana. Sebenarnya bukan hanya perumahan ya, bukan hanya developer, tapi yang rumah tinggal pun banyak. Dan terus terang saya sendiri pernah sedikit ada argumen lah kayak gitu kan. Jadi ada salah satu investor franchise lah, lumayan besar. Dia bilang, saya ini pengen investasi loh Mbak di Palembang, karena dia nggak puas dengan layanan loket saya. Jadi menemui saya langsung di sini. Ini saya mau investasi kok susah sekali gini-gini. Dia langsung membandingkan komparasi karena memang perusahaan franchise tersebut membangun juga di daerah lain. Dia bilang daerah lain kok berani menggunakan perda IMB. Ya saya pada saat itu kekeh karena ini udah kesepakatan kita jajaran pemerintah Kota Palembang, tidak ada ketentuan yang membolehkan pada saat itu. Kalaupun kita memaksa 0 rupiah karena tidak ada ketentuannya, tetap juga harus dikeluarkan perda baru lagi, perda 0 rupiah. Nah itu kan sayang, masa kita harus 2 kali kerja? Lebih baik kita akhirnya menunggu keputusan dari pusat, karena memang kita juga udah mengajukan surat ke pemerintah pusat mendapatkan kejelasan terhadap daerah yang belum memiliki perda PBG. Tapi risikonya tadi banyak sekali. Iya, beberapa investasi saya sadar betul itu, karena saya lihat berapa nilai investasi yang mereka tawarkan kan untuk mereka tanamkan di Kota Palembang terhambat. Itu mau gimana lagi? Kita harus berbicara yang hitam di atas putih ya. Kita berbicara uang di sini, bukan berbicara sekedar surat izin persetujuan biasa. Oke, baik. Nah, Mas Dery mungkin mau menambahkan Mas mengenai polemik yang saat ini belakangan ini ya terjadi antara mungkin dari pihak developer yang ya kita melihat mungkin mengalami kesulitan dengan perubahan dari IMB menjadi PBG, Mas Dery. Ya, untuk terkait masalah developer ini kan surat edaran Pak Menteri ini kan sudah keluar per Februari kemarin. Jadi untuk kami sih yang sudah kami keluarkan untuk perumahan sekitar 20-an ya, 20 ya, per Februari ya. Per Februari sekitar 20-an. Tapi menurut kami sih tidak menjadi sebuah polemik ya. Karena surat edaran itu sudah jelas mengatakan bahwa bisa tetap menggunakan perda retribusi, perda 8 IMB ya. Perda 8 tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Ya, sudah menurut saya sih sudah tidak dipermasalahkan lagi. Nah, sudah clear. Iya, sudah clear. Nah, barangkali dapat saya tambahkan juga ya, ini informasi buat masyarakat ya. Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021 pasal 346 ayat 1, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi izin IMB yang lama itu masih tetap berlaku. Kemudian ayat 2-nya, bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin. Ayat 3-nya, bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini. Nah, jadi untuk masyarakat, nah terutama untuk yang ayat 3 ini ya, untuk ayat 3 ini, jadi masyarakat itu sebelum melakukan pendaftaran PBG, mereka tuh harus mengurus sertifikat layak fungsi. SLF tadi ya. SLF tadi yang dibicarakan oleh Bu Citra tadi. Ya itu gunanya sih memang banyak berguna sih buat masyarakat, karena
untuk keamanan mereka tinggal di tempat itu. Ya barangkali masyarakat ini masih kebingungan. Benar kata Mas Nando tadi, barangkali kami dari pemerintah kota harus lebih mensosialisasikan lagi terkait PBG dan SLF ini. Ya, tapi karena era Covid ini ya Bu Citra ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dipangkas karena untuk kebutuhan terkait penanganan COVID-19 yang kemarin itu. Berarti memang Tapi terima kasih untuk Smart FM. Ini salah satu cara sosialisasi juga sebenarnya. Dan juga mengklarifikasi ya segala polemik yang ada saat ini ya Mbak Citra ya. Oke, kita jeda dulu Mas Dery dan Mbak Citra. Ini kayaknya materi pertanyaan kita bahas di segmen terakhir aja ya. Boleh. Sekaligus penutup. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Green Center Park Palembang, perumahan prime location, best value, perkembangan perekonomian daerah yang sangat pesat menjadikan Green Center Park Palembang sebuah sarana investasi yang sangat menguntungkan. Keseimbangan ruang terbuka menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda. Dengan harga 300 jutaan, Anda sudah mendapatkan rumah mewah di kelasnya. Dan lebih hebatnya lagi, Green Center Park Palembang mampu menjual 100% rumah di tahap 1 dalam jangka 2 tahun. Dan di tahap kedua ini, masih tersisa 30% lagi. Buruan, tunggu apa lagi? Green Center Park Palembang juga memberikan fasilitas super lengkap, yaitu musola, clubhouse, jogging track, taman bermain, lapangan olahraga, dan juga dekat sekolah dan pasar. Apakah Anda siap mendapatkan promo menarik, free instalasi listrik, air, dan internet 18 bulan, free AJB, BBN, dan BPHTB, sertifikat hak milik sudah pecah, dan 7 bulan sudah siap huni? Tunggu apa lagi? Investasi masa depan Anda sudah di depan mata. Waktu terbatas. Segera ambil peluang Anda. Segera hubungi dan dapatkan penawaran harga terbaiknya di Marketing Gallery di Jalan Boulevard Citra Grand City atau telepon di 0815 77 66 222. Perumahan murah, mewah, berkualitas. Di mana lagi kalau bukan di Green Center Park Palembang? Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 13 April 2022. Dan tidak terasa Mbak Citra dan Mas Dery, kita sudah berada di segmen terakhir ya, sesi terakhir talk show kita pada pagi hari ini. Dan artinya kita akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini di channel YouTube Smart FM Palembang. Bagi Smart Listener yang sudah bergabung ya, yang menyaksikan langsung, ini ada banyak, ada sekitar 20 lebih nih udah menonton. Nah, Mbak Citra, kita ke pertanyaan pertama dari Mas Andi Sunandi. Pertanyaannya, jenis bangunan seperti, mungkin ini sudah dibahas, mungkin boleh kita ulas lagi ya. Jenis bangunan seperti apa yang menjadi standar dari PBG ya, PBG agar dapat lulus dalam perizinan. Nah, ini mungkin Mbak Citra dulu ya. Silakan. Boleh. Kalau berbicara standar ya, yang pasti gini. Ada beberapa poin yang dibutuhkan pada saat mengajukan PBG. Yang pertama, persetujuan kawasan. Kalau dulu namanya KRK, kalau sekarang PKKPR. Ini kawasan bener nggak? Karena jangan sampai kawasan yang seharusnya untuk perumahan dijadikan kawasan industri atau sebaliknya, ini kan. Nah, jadi dia harus terkait persyaratan mengenai wilayahnya. Terus kemudian yang kedua itu kita berbicara mengenai informasi tanah. Kasta istilahnya itu sondir. Nah, buat apa sih informasi tanah? Nah, kita kan sering bangun rumah nih, kita ngerasa tanahnya kuat, tetapi kan versi kita hanya melihat permukaan, tetapi nggak tahu kondisi tanah di bagian bawah dalamnya. Makanya tidak mengherankan bangunan baru dibangun tiba-tiba retak atau fondasinya miring dan sebagainya. Nah, makanya dibutuhkan informasi tanah, itu namanya sondir. Nah, itu ada. Kemudian yang ketiga, itu terkait rancang bangun. Jadi ya ini rancang bangun sebenarnya dari dulu udah diminta, siapapun yang mengurus PBG ataupun IMB, kalau dulu memang pasti diminta rancang bangun. Ada yang bilangnya master plan, ada yang bilangnya blueprint, kurang lebih seperti itu. Jadi rencana bentuk bangunannya seperti apa, tampak depan, tampak samping, sketch masing-masing bangunan tuh, ruang misalnya kalau rumah tinggal kamarnya berapa, segala macam, posisinya seperti apa, luasannya seperti apa, seperti itu. Nah, saat ini tapi juga ada ditambah dengan yang namanya mechanical engineering sama saluran pembuangan. Jadi sekarang ini kalau kita mau mengajukan juga ada tambahan. Di sini diminta bagaimana sih saluran air pembuangannya, baik limbah bersih maupun limbah kotornya. Itu akan dipertanyakan. Rencananya bangun pipanya seperti apa untuk pembuangan limbah kotor maupun limbah bersihnya. Kemudian juga ditambah, nih nanti posisi listriknya seperti apa, jaringan listriknya. Iya, jadi lampunya di mana, posisi saklarnya di mana, segala macam. Nah, itu harus sudah diajukan pada saat pengajuan PBG. Oh, berarti ini lebih fokus juga ke keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Betul sekali, ya. Iya. Meskipun agak ribet ya, harus mendaftarkan. Sebenarnya ribet itu karena kita tidak terbiasa. Ya kan? Harus beradaptasi nih dari perpindahan dari yang sebelumnya simple, memang harus dibiasakan. Biasanya nggak ada, tiba-tiba ada. Orang kan pasti, kok ribet sih? Karena apa? Ribetnya itu karena dulu nggak ada, gitu kan? Tapi kita lihat tujuan dan maknanya. Sebenarnya buat safety kita sendiri, gitu. Kan yang mau tinggal di sana kita. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Andi Sunandi. Nah, ini selanjutnya dari Mas Dedi. Pertanyaan mungkin Mas Dery ya bisa langsung menjawabnya. Pertanyaannya, apakah ada ketentuan yang berubah seiring perubahan dari IMB ke PBG dan kepengurusannya lebih mudah atau lebih cepat? Mas Dery, silakan. Ya. Terkait pertanyaan Mas Dedi ya. Apakah ada ketentuan yang berubah ya? Kalau soal ketentuan ya pasti ada perubahan lah ya, dari IMB ke PBG, terutama mengenai aturan. Nah, tapi terkendala sekarang ini kita pemerintah Kota Palembang masih dalam proses perda masih dalam proses. Jadi kita tetap menggunakan aturan khususnya mengenai retribusi, mesti tetap menggunakan Perda 8 2010. Nah, kemudian mudah apa enggak? Mudah atau cepat. Nah, relatif ya, kalau mudah atau cepat itu relatif. Cepat itu kalau syarat dari pemohon itu udah lengkap. Betul. Kalau seandainya pemohon itu daftar aja ya. Banyakan sih yang sekarang ini daftar aja. Banyak daftar aja, akhirnya kan dikembalikan ke pemohon lagi. Karena ada beberapa persyaratan yang tidak lengkap. Nah, itu yang membuat lama itu kebanyakan sih karena terkendala persyaratannya itu ya barangkali dari sisi arsitekturnya, sondirnya, kadang-kadang malah tidak ada KKPR. Mereka ngapur aja, jadi ya dikembalikan. Tapi kalau untuk proses yang sudah lengkap ya paling itu 29 hari. 29 hari ya, maksimal ya. Hari kerja ya. Hari kerja ya. Iya. Karena masyarakat ini seling salah paham 9 hari dihitung tanggal kalender. 1 minggunya gitu. Jangan dong, hari kerja dong.
Oke, baik. Berarti buat MPP itu kalau hari kerjanya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Untuk masyarakat di hari kerja ya. Oke, nah baik. Kalau dari tadi kan itu lebih ke hal teknis ya. Kalau saya melihat banyak sekali yang buat kepengurusannya itu menjadi lama karena dari ya mungkin kecerobohan dari masyarakat. Ada nggak kasus yang kita temukan masyarakat salah data nih dan berakibat fatal, Mas Dery? Kalau soal salah PBG ini. Ya. Kalau soal kita kan aplikasi ini kan memang memberikan banyak kemudahan ya, khususnya untuk pemerintah kita ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan bagi masyarakat. Kemudahannya yaitu aplikasi ini misalnya ada kesalahan data, misalnya ada kesalahan data mereka, yaitu tadi permohonan itu dikembalikan ke pemohon lagi, dikasih penjelasan bahwa data yang Anda kirim ini merupakan apa, dijelaskan kesalahan-kesalahannya apa, dan jadi masyarakat ngerti. Jadi yang untuk selanjutnya masyarakat bisa mengupload data-data yang benar. Oke, mungkin boleh diinformasikan lagi Mas dari masyarakat, apa sih aplikasi yang bisa di-download di mana nih? Oh itu, aplikasinya melalui simbg.pu.go.id. .pu.go.id ya. Masyarakat tadi yang ingin sudah panjang lebar kita jelaskan mungkin nggak tahu apa sih aplikasinya. Nah itu simbg.pu.go.id, masyarakat sudah bisa menikmati berbagai pelayanan ya yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Palembang. Nah, Mas Dery dan juga Mbak Citra, kita sudah berada di segmen terakhir. Ini mungkin pesan-pesannya buat seluruh masyarakat, pendengar dan juga penonton channel YouTube kita di Smart FM Palembang. Apa nih himbauannya? Mungkin dari Mbak Citra dulu ya. Silakan Mbak Citra. Buat pendengar spesial Smart FM dan masyarakat Palembang khususnya, umumnya sih, khususnya untuk pendengar Smart FM ya. Yang pertama, patuhi ketentuan pemerintah, karena yakinlah bahwasanya apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu demi kebaikan kita bersama. Jadi jangan melihat bahwa sekarang jadi lebih ribet ataupun kemudian menjadi lebih kesannya dipersulit, tidak. Yakinlah bahwa itu semua untuk kebaikan kita bersama. Kemudian yang kedua, tolong urus izinnya tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. Karena ini sudah online, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian kalau tidak mengerti juga ada sarana di layanan customer service-nya DPMPTSP, dan juga banyak sekali petunjuk-petunjuk pemakaian atau pengisian dari aplikasi tersebut di sosial media. Jadi usahakan urus sendiri perizinan Bapak Ibu sekalian, sehingga juga Bapak Ibu tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, hari gini masih pakai calo, aduh. Iya. Mas Dery, himbauan dan pesan-pesannya buat Smart Listener dan juga seluruh masyarakat Kota Palembang. Buat para pendengar Smart FM, pesan kami mewakili dari Pemkot Palembang, silakan mendaftarkan bangunannya melalui aplikasi simbg.pu.go.id. Dan kami tekankan kembali bahwa retribusi yang Anda bayarkan itu berguna buat pembangunan di Kota Palembang. Demikian. Oke, baik. Mas Dery, Mbak Citra, terima kasih banyak sudah bergabung dan memberikan informasi yang sangat edukatif yang sebelumnya saya tidak ketahui. Tadi masalah bangunan, perluasan bangunan, terus penambahan tingkatan bangunan yang saya belum ketahui, saya jadi tahu nih setelah membahas bareng Mas Dery juga Mbak Citra ya. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Rabu 13 April 2022. Dan akhir kata saya Fernando Teresa, saya Citra Marti kali ini dari Aryadi. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Dadah. Smart FM presents Radio Talk.